Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya kita semua dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online GBI Kedamaian minggu ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kristono Santoso. Biarlah firman Tuhan minggu ini dapat memberkati kita semua. Dan di masa pandemi ini, kiranya firman Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, semangat, serta penghiburan agar kita tetap bisa mengandalkan Tuhan untuk segala hal. Dan walaupun kita belum bisa beribadah secara tatap muka langsung, tetapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mempersatukan kita agar kita bisa melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan penuh sukacita. Dan untuk sekolah minggu selalu ada cerita-cerita menarik untuk adik-adik kita. Jemaat terkasih bisa mengajak putra-putrinya untuk melihat tayangan cerita sekolah minggu, supaya adik-adik dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat sekalian, jika membutuhkan pelayanan doa khusus dan konseling, bisa menghubungi nomor sekretariat yang ada di bawah ini. Dan para hamba-hamba Tuhan siap melayani jemaat sekalian. Selama ibadah online, jemaat juga bisa memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan untuk operasional gereja, ucapan syukur, atau yang lainnya yang dapat ditransfer melalui nomor rekening GBI Kedamaian yang ada di bawah ini. Dan Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat menjalankan ibadah online minggu ini dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Walaupun kita terpisah jarak, tetapi hati kita bersatu. Amin saudara. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita memuji menyembah Tuhan. Karena kita tahu di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada masa depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan jika kami boleh ada sampai hari ini, semua oleh karena kasih karunia-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami yakin dan percaya saat ini, sekarang ini Engkau berbicara kepada kami, khusus untuk setiap kami melalui hamba-Mu. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami diubahkan. Engkau ambil alih ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Mari bersama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama-sama katakan, oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, 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 selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Mari bawa sembah-Mu, oh mari ucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Engkau baik, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Oh, 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 haleluya, haleluya. Saudara Bapak yang rindu, bersama-sama kita menyembah Tuhan. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pimpinan-Mu Tuhan. Terlalu banyak kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bawa sembah kami di hadapan-Mu,
hati kami menyembah-Mu, roh kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib, buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Yes. Oh, dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami membawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan Kau. Dengan ketulusan kami bawa, inilah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Dan kami bawa pujian kami di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bersuka cita. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita menyanyi dalam hadirat-Nya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari bersama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rancangan untuk setiap kami. Dan saat ini kami tetap percaya, kami tetap berharap bahwa di dalam Yesus ada rancangan yang indah, rancangan yang cerah penuh harapan. Itulah yang kami imani Tuhan. Sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom. Selamat pagi bagi seluruh jemaat GBI Kedamaian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah masih secara online. Kita selalu berdoa dan berharap supaya kita bisa menyelenggarakan ibadah secara offline, tetapi memang keadaan belum mengizinkan kita melakukan. Oleh karena itu, mari kita beribadah secara online dan esensinya tetap sama karena Allah hadir
Dan untuk itu kita undang Allah untuk hadir dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, Engkau terus menunjukkan penyertaan dan pemeliharaanmu. Terima kasih kalau kami memiliki kesempatan untuk beribadah, walaupun secara online, tetapi kami menyadari justru ini kesempatan yang terbaik Tuhan, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk beribadah kepadamu. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Engkau meneguhkan firman ini yang hamba persiapkan dengan hikmat yang datang daripadamu, supaya firman ini menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap anak-anak-mu yang hadir secara online. Berkati setiap anakmu dalam setiap rumah tangga mereka, berkati seluruh peralatan, sehingga kami semua boleh menikmati berkat firman Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini saya membawa firman Tuhan yang saya sebutkan sebagai doa Yakub. Ya, kita sering mendengar yang terkenal doa Yabes, tetapi sebenarnya ada satu doa yang begitu bagus, yaitu doa Yakub. Mari kita melihat firman Tuhan dan kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 32. Saya baca ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapatkan kasih-Mu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu, sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput." Saudara, ini judulnya adalah Yakub takut bertemu dengan Esau. Kita melihat dalam satu kisah bagian kehidupan Yakub. Yakub yang orang pilihan Tuhan. Tuhan mengatakan, "Aku mengasihi Yakub, aku tidak suka kepada Esau." Ya, tetapi saudara tahu bagaimana hidup Yakub itu selalu mengandalkan kekuatan, kepandaiannya, akal pikirnya, sehingga dia suatu saat harus lari dari keluarganya, dari Esau, karena menipu ayah dan Esau, dan dia harus tinggal dengan Laban dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah pergumulannya ketika dia sudah berhasil di sana, dia merasa sudah sangat tertekan, Tuhan memerintahkan kepada Yakub, "Pulanglah kembali ke Betel, ya, supaya aku tetap akan menyertai kamu." Saudaraku sekalian, Yakub sangat senang sekali akan pulang, lepas dari Laban. Dari satu keadaan dia akan pergi adalah perintah Tuhan. Tetapi ketika dia sudah berjalan, dia mengalami sebuah realita. Dia memiliki sebuah sejarah yang kelam dengan Esau, sehingga dia takut bertemu dengan Esau. Nah,
Ini proses yang terjadi bagaimana dia hidup dan berjalan, dan bagaimana Tuhan itu akhirnya menolong dia, ya. Bagaimana saudara? Yang pertama kalau kita lihat, sebenarnya inilah yang disebutkan adalah pergumulan antara iman dan ketakutan. Ya, orang itu hidup dalam iman dan ketakutan. Saat ini kita hidup dalam pandemi antara iman dan ketakutan. Mana yang memimpin hidup kita? Ini juga berarti bahwa hidupnya Yakub antara percaya kepada penyertaan Allah, percaya kepada janji Allah, dan yang kedua, meragukan penyertaan Allah. Kita juga hidup dalam sebuah kehidupan, di satu sisi kita percaya Tuhan itu mengasihi, tapi di sisi manusia kita seringkali meragukan dalam suasana pandemi apalagi, ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Yakub itu meminta pertolongan Tuhan dalam doa yang nanti akan kita bicara, ataupun juga bagaimana dia hidup seolah-olah dia itu tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi bergantung kepada kekuatannya sendiri. Ini yang menjadikan dua keadaan dari situasi ini campur aduk dalam hidupnya. Oleh karena itu kita harus belajar apa yang terjadi. Saudara, ketika Allah itu memerintahkan Yakub untuk pulang, sebenarnya Allah itu adalah Allah yang begitu sempurna penyertaannya. Maka dia juga Allah yang menyatakan penyertaan yang begitu nyata. Apa yang terjadi? Ayat pertama mengatakan ketika Yakub melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba bertemulah malaikat Allah dengan dia, dan dia mengatakan, ini dahsyat sekali, ini Mahanaim. Mahanaim itu artinya adalah camp atau dua perkampungan. Jadi dia ada di satu camp miliknya dia. Kemudian dia melihat satu camp lagi, satu tempat lagi, itu adalah pasukan malaikat yang menyertai. Dia mengatakan luar biasa Allah menyertai. Tuhan itu menyertai dan selalu melindungi orang-orang yang taat kepada rencananya. Tapi bagaimana? Apakah Yakub itu orang yang betul-betul bersandar pada Tuhan? Ternyata tidak, saudara. Maka setelah dia tahu hal itu, maka secara akal budi, dia ingin mengambil hati Esau, karena sebentar lagi dia harus lewat daerah Seir, daerah tempat tinggal atau tanah Esau itu. Maka apa yang terjadi? Sesuai dengan kepandaian akal pikirnya dia, maka dia itu mengirim utusan. Dan dia begitu merendahkan diri untuk mengambil hatinya Esau. Ya, ini manusiawi sekali. Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita tuh membaikin orang. Kita tidak membaikin Tuhan, tapi membaikin orang. Dia mengatakan, aku datang, aku mau lewat, dan aku punya ternak yang banyak dan sebagainya, dan aku ini hambamu, dan engkau itu tuanku. Dia merendahkan diri, dia bukan orang yang teguh percaya, dan dia mengandalkan hartanya, supaya Esau itu hatinya diluluhkan. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata Esau dikatakan akan datang dengan 400 pasukannya. Disinilah kemudian, saudara, kita lihat, Yakub betul-betul bersandar pada kekuatan akal pikirnya. Ini sangat manusiawi. Dia kemudian memakai strategi membagi pasukannya itu kelompoknya jadi dua, supaya kalau satu diserang, satu bisa melarikan diri. Dia sudah berpikir bahwa dia akan dikalahkan atau akan ada peperangan dia dengan Esau, dan dia menjadi takut sekali. Padahal Yakub belum menderita kerugian apapun juga, belum menghadapi lawan yang nyata seperti apapun juga, tapi penyertaan Tuhan sudah begitu nyata, yaitu para malaikat. Tetap dia tidak percaya. Saudara, orang berkata bahwa melalui krisis kita itu belajar dan didewasakan dan disempurnakan. Itu tidak salah. Tetapi jangan lupa, saudara, melalui krisis yang terjadi, itu tidak selalu membangun diri kita atau hidup kita. Tetapi yang pasti jelas, sebuah krisis yang terjadi
menunjukkan siapa sebenarnya Anda dan saya. Ketika engkau dan saya masuk dalam krisis, engkau akan sadar siapa dirimu. Banyak orang yang begitu ketakutan. Kita waspada harus, kita mencegah harus, tetapi kita tidak boleh terlalu ketakutan. Dan ketakutan itulah yang membuat sebenarnya bukti nyata bahwa kita itu tidak percaya kepada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yakub yang takut ini menyatakan diri bahwa dirinya ternyata tidak benar-benar percaya atau bersandar kepada kekuatan penyertaan Tuhan yang begitu nyata. Dia lebih percaya kepada ketakutan dirinya menghadapi Esau. Oleh karena itu, penyertaan Tuhan dengan nama di Mahanaim tidak berdampak apa-apa di dalam kehidupan Yakub. Pertanyaannya buat saya dan saudara, penyertaan Tuhan yang begitu nyata, janjinya yang begitu nyata, Roh Kudus yang begitu nyata, diam bertahta dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah itu membuat kita itu berani di dalam menghadapi krisis ini, atau kita tidak beda dengan orang dunia? Ingat, krisis belum tentu membentuk kita, tapi krisis menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Nah, apa yang terjadi? Nah, disinilah kemudian setelah Yakub memakai strateginya membagi pasukannya, apakah dia kemudian merasa damai dan aman? Tidak. Baru dia berdoa. Doa itu sebenarnya doa dulu baru bertindak. Tapi dia bertindak dan dia kemudian tidak merasa aman, kemudian dia berdoa. Tetapi doanya itu bagus sekali, saudara. Mari kita lihat doa Yakub. Saudara seringkali mendengar doa Yabes, bukan? Dan orang senang sekali untuk belajar tentang doa Yabes. Biarlah mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Doa yang didasari oleh firman Tuhan, janji Tuhan kepada umat Israel ketika pulang ke dalam negeri Kanaan. Tetapi doa Yakub ini lebih indah, saudara. Saya mau bertanya saudara, kalau Anda suruh berpikir dalam keadaan pandemi ini, Anda ingin doa Yabes atau doa Yakub? Saya kira sudah nggak ada orang yang mikir mau mengembangkan ekspansi perusahaannya, ekspansi rumahnya, seperti yang didoakan dalam Yabes yang diyakini terjadi dalam hidup kita. Saudara, doa Yakub ini harusnya kita pelajari dengan baik. Nah, apa yang terjadi? Yakub berdoa. Yang pertama, kita baca dalam Kejadian 32 ayat 9a. Kemudian berkatalah Yakub, dia berdoa, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak." Dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang mana? Dia tahu Allah yang sudah membuat perjanjian, covenant, dengan nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan dia percaya juga kepada dia. Perjanjian itu akan terjadi bahkan kepada anak cucunya. Yakub tahu persis perjanjian Allah dengan Abraham nenek moyangnya dan keturunannya. Maka dia berdoa, Allah yang aku tahu sudah membuat perjanjian dengan nenek moyangku, yang akan membuat keturunannya menjadi berkat. Saudara, kalau saudara berdoa kepada Tuhan yang mana? Harusnya kalau kita tahu kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Anda tahu bagaimana Allah sudah berkarya di dalam Yesus Kristus kepada diri kita, yaitu memberikan perlindungan, pengampunan dosa, pertolongan, keselamatan diberikan di dalam nama itu. Maka itu kita diajar berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi yakinkah Anda berdoa kepada Tuhan? Nah, saudara, itu adalah awal doa yang begitu bagus. Dia tahu kepada siapa dia berdoa. Yang kedua, dalam ayat 32:9b, "Ya Tuhan,
yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Dia tahu bahwa dia pulang ini oleh karena perintah Tuhan. Jadi dia berdoa, Tuhan, Engkau yang memerintahkan aku pulang loh. Kalau Engkau nggak perintahkan, aku nggak pulang loh. Jadi aku pulang ini aku taat kepadamu. Dia pulang dengan rasa senang sekali, saya katakan tadi, karena dia terbebas dari Laban, tetapi ternyata dia memasuki sebuah krisis yang baru, yang benar-benar menguji hidupnya saat itu. Nah saudara, dia adalah orang yang betul-betul menyadari bahwa aku ini ngikuti Engkau loh Tuhan. Saudara kalau berdoa, beranikah saudara berkata, Tuhan, aku mentaati Engkau loh Tuhan. Dia berani mengatakan hal itu. Dia mentaati Tuhan. Ya. Apalagi doanya yang berikutnya. Yang ketiga, dalam Kejadian 32 ayat yang ke-10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Dia mengatakan, mengkonfirmasi, Tuhan, siapa aku? Aku gak punya apa-apa loh Tuhan. Tetapi sekarang aku punya 2 pasukan Tuhan. Keluargaku dan ternakku, hamba-hambaku, hartaku, sampai 2 pasukan Tuhan. Itu Engkau loh Tuhan yang membuat. Dia cuma mau ngomong begini loh, Tuhan, sudah mungkin 20 tahun aku hidup dan Engkau pelihara dengan baik. Masakan sekarang aku mau dibunuh oleh Esau? Masakan sekarang 20 tahun kemudian Engkau melepaskan aku dalam keadaan aku tidak punya kekuatan lagi Tuhan. Dia meragukan Tuhan sebenarnya. Bahwa Tuhan itu akan memelihara dia. Maka dia klaim, aku itu Engkau berkati, aku itu semuanya dari Engkau. Masa Engkau akan biarkan aku itu seolah-olah demikian? Doa yang mengingat pemeliharaan Tuhan. Berani nggak saudara berkata, Tuhan, semua ini datang daripadamu Tuhan. Aku itu bukan apa-apa. Sebenarnya doa yang bagus kalau didoakan dengan maksud yang benar. Kemudian dia berkata apa lagi? Kejadian 32 ayat yang ke-11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Dia mengatakan, aku punya keluarga loh Tuhan. Aku, istriku, ibu-ibunya, anak-anak dan anak-anakku loh Tuhan. Aku takut kalau mereka Esau itu membunuh. Karena aku tahu loh Tuhan, aku punya anak banyak ini, kan itu tujuan Tuhan. Dalam Kejadian 28 ayat 14, Tuhan berjanji kepada Yakub ketika dia melarikan diri dari Esau dan dia ada di Betel seorang diri. Tuhan berkata, keturunanmu akan jadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Engkau yang memberkati aku tadi dengan harta, sekarang dengan keturunan yang banyak. Itu kan engkau punya tujuan supaya aku mengembang, memenuhi dunia ini dengan keturunanku. Masakan aku mau dibunuh oleh Esau Tuhan? Dia sebenarnya sedang meragukan Tuhan. Benar enggak Tuhan, engkau itu memberkati aku dengan keturunan yang banyak ini? Saudara, dia berdoa mengingat tujuan Tuhan, tetapi di dalam hati kecilnya dia sebenarnya sedang menuntut Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa benar engkau itu menyertai?
Bagaimana saudara kalau saudara sedang berdoa kepada Tuhan? Yakin atau malah tidak yakin? Malah bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Ini yang dilakukan oleh Yakub di tengah-tengah doa yang sebenarnya baik sekali. Berikutnya saudara, ayat yang ke-12. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Kembali, dia mengatakan bahwa dia ada hidup di dalam perjanjian penyertaan Tuhan yang membuat dia memiliki keturunan yang banyak. Saudara, hebat sekali. Doa yang begitu tahu tentang siapa Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan bagi dia, bagi nenek moyangnya, dan bagi keturunannya. Orang bilang doanya sangat teologis. Dia tahu tentang Allah. Tapi pertanyaan saya kembali, dalam seluruh 5 poin doa yang begitu bagus itu, yang tidak salah, apa yang dia katakan itu semua benar, sesuai yang dijanjikan Tuhan, sesuai yang difirmankan Tuhan, sesuai yang sudah dibuat Tuhan dalam hidupnya. Tapi ternyata saudara, kalau saudara baca ayat yang ke-13 dan seterusnya, Yakub tidak hidup dalam damai sejahtera, bahkan setelah dia berdoa. Begitu dia selesai berdoa, dia berpikir kembali, bagaimana aku ini bisa menghadapi Esau. Maka apa yang terjadi saudara? Saudara bisa baca di Alkitab ini, luar biasa. Dia seorang yang luar biasa, Yakub ini. Dia ingin melunakkan hatinya Esau. Maka dia mempersembahkan, mengatur persembahan-persembahan dari ratusan onta, lembu, keledai, domba. Itu semua diatur dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Dan setiap kelompok itu dipimpin oleh hamba-hambanya, yang ketika ketemu Esau mengatakan, ini dari hambamu Yakub untuk tuanku Esau, dan Yakub sedang ada di belakang, datang kepadamu. Itu terus menerus saudara, diatur semakin lama, barisan itu semakin kaya persembahannya untuk melunakkan hati. Jadi saudara, ini adalah ilmu dunia. Kalau saudara ingin mengambil hati orang, itu dari yang kecil dulu, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, sehingga orang itu akan menjadi hatinya luluh mungkin. Nah saudara, tetapi hal ini tidak terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ingat saudara, doa yang begitu baik, kalau dinaikkan dengan iman yang justru terbalik, maka doa itu adalah doa rengekan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang berdoa tidak dengan hati yang teguh, meskipun mengklaim dengan janji Tuhan, firman Tuhan, di dalam hatinya, dalam kehendaknya, tetap memohon, dalam ketidakyakinan, dalam keraguannya. Tuhan, apa benar firman-Mu ini? Tuhan, apa benar Engkau memelihara aku? Tuhan, apa benar Tuhan? Tuhan. Bukan berkata, ya Tuhan, aku percaya. Maka saudara, apapun yang kita doakan itu mencerminkan dari tindakan-tindakan kita. Yakub berdoa dengan tidak yakin, maka selesai berdoa, semua yang dia lakukan adalah kekuatan dirinya. Bagaimana Allah menolong saudara? Jadi kalau kita lihat dalam problem krisis yang besar bagi Yakub ini, sebenarnya persoalannya bukan Esau. Persoalannya bukan apakah Allah menyertai Yakub atau tidak, tapi persoalannya adalah iman, percaya, dan keteguhan hati Yakub. Ketika engkau dan saya ada di dalam krisis atau pandemi ini, persoalannya bukan pandemi, saudara. Persoalannya bukan karena apakah Tuhan menyertai kita. Persoalannya, apakah engkau dan saya
teguh di dalam Tuhan. Saya baru mendapatkan satu kesaksian dari seorang anak Tuhan yang saya kenal, seorang wanita, di mana ibunya, mertuanya, itu kena COVID karena mereka ada di toko, masuk rumah sakit 14 hari, plus 14 hari isolasi mandiri. Di tengah-tengah ibu mertuanya sakit, dia juga demam tinggi, batuk, 4 hari tinggi demamnya. Tapi dia berdoa, Tuhan, Engkau sanggup melepaskan aku. Jamah aku, tutup aku dengan kuasa-Mu. Dia berdoa demikian dengan yakin. 4 hari. Dia sembuh dan dia tidak terkena corona. Padahal ibunya di sebelahnya jelas-jelas kena corona. Dia berkata, aku berdoa dengan yakin memohon pertolongan Tuhan. Dan aku yakin Tuhan sanggup. Wah, luar biasa. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Yakin Tuhan itu menolong dengan cara dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara, bagaimana kemudian? Apa yang terjadi? Maka Allah kemudian bertindak ingin menolong Yakub dulu. Menolong kehidupan Yakub dulu. Ketika saat itu kemudian setelah Yakub menyerahkan semua persembahan kepada Esau, dia kemudian menyeberangkan istri dan anak-anaknya ke seberang sungai Yabok pada malam hari, dan dia seorang diri. Sudah tidak ada orang lain di samping dia, tidak ada pasukan dia, tidak ada harta yang menyertai dia, semua sudah disingkirkan, tinggal dia sendiri. Maka datanglah Tuhan dalam bentuk malaikat. Saudaraku sekalian, bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Tuhan ingin meyakinkan dahulu, mengalahkan keakuan dari Yakub. Maka Allah ingin menundukkan Yakub terlebih dahulu, baru Allah bisa bertindak dengan luar leluasa. Tuhan ingin menolong Anda dan saya, tapi yang Tuhan ingin pertama kali lakukan, menaklukkan diri kita, ego kita, merasa kita punya kekuatan, merasa kita punya harta, merasa kita punya segala sesuatu. Kalau itu sudah tidak ada, dan Anda sudah mengatakan itu sudah tidak mampu menolong saya, Tuhan leluasa menolong. Maka itu datanglah malaikat Tuhan, malaikat dalam huruf besar, dan bergumul dengan Yakub. Selama ini Yakub selalu bergumul dengan Tuhan. Tapi kadang malam hari itu Tuhan bergumul dengan Yakub. Tuhan membuat kakinya terpelecok. Dan akhirnya Yakub berseru, jangan pergi sebelum engkau memberkati aku. Tuhan ngomong, siapa namamu? Yakub, sekarang namamu Israel, anak Allah. Saudaraku sekalian, oleh karena itu Allah mau kita memiliki iman yang begitu bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Doamu bagaimana? Doa yang benar pun kalau dinaikkan dengan iman yang tidak benar, doa itu tidak menjadi apa-apa. Buktinya Yakub semakin ketakutan. Bahkan setelah dia doa, dia kemudian mengorbankan apa yang dia punya demi untuk mengalahkan, melunakkan hati Esau. Padahal saudara tahu, Esau hatinya dilunakkan oleh Tuhan. Tuhan yang bekerja, bukan persembahan dari Yakub. Oleh karena itu, Allah mau dalam doamu bukan doa dengan keraguan dan memohon-mohon belas kasihan Tuhan, tetapi engkau harus berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan memang menyertai kita. Tuhan memang memiliki rencana agung buat kita sampai kepada kekekalan, dan Tuhan mau menyertai kita. Ada orang bertanya, Pak, kalau sampai kita sampai COVID meninggal gimana? Kalau kita meninggal, kita sudah memiliki janji masuk dalam hidup kekal dalam kerajaan Allah. Apalagi semua orang bisa meninggal. Orang mati itu tidak harus sakit, orang mati tidak harus tua, tapi orang bisa mati dalam keadaan apapun juga. Tetapi yang penting, ketika kita punya Tuhan,
kita ini sudah diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari ubah hidup Anda, hati Anda untuk benar-benar percaya bahwa Tuhan merencanakan dan memelihara hidup kita. Amin. Saudara, saya undang Anda semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah online kita, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur mendapat kesempatan untuk beribadah secara online. Bapa di surga, sebentar kami akan mengakhiri seluruh pertemuan kami, dan kami akan kembali ke dalam kegiatan kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus memelihara setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, dan biarlah setiap anak-anak-Mu memiliki keyakinan yang teguh di dalam segala situasi yang boleh terjadi pada saat ini. Kami sudah memiliki Allah yang benar, yaitu Allah yang memiliki janji perjanjian kudus untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Engkau berjanji menyertai kami di dalam keberadaan kami di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur Roh Kudus hadir dalam hidup kami, ingin menuntun hidup kami, menghibur kami, dan memberikan kami kekuatan agar kami boleh mampu bersandar kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan ampuni kami. Seringkali kami berdoa dengan ketidakyakinan kami. Meskipun kami tahu Tuhan, seperti Yakub demikian tahu akan janji Tuhan, tetapi kami tidak merasa janji itu sebagai sebuah kekuatan. Bahkan kami seringkali merengek-rengek kepadamu Tuhan, dan kami sebenarnya tidak yakin kepadamu. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah Engkau mengubah hidup kami mulai saat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu. Biarlah apapun yang mereka kerjakan di dalam segala situasi yang mungkin secara manusia memburuk, tetapi di dalam Tuhan, semua di dalam kontrol penyertaan-Mu, dalam kontrol pemeliharaanmu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi setiap anak-Mu, khususnya yang sedang dalam kelemahan fisik. Berdoa bagi Pak Awang, Tuhan jamah dengan damai sejahtera-Mu memberikan kekuatan. Berdoa bagi Mama dari Lihung dan Pak Juanda, juga Tuhan berikan damai sejahtera dan kekuatan-Mu. Kau memberkati dan menjamah Ibu Wahyudi, yang juga di dalam kehidupannya memerlukan penyertaan Tuhan setiap hari. Engkau menolong, dan setiap anak-anak-Mu yang memelihara mereka, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang lain, yang mungkin dalam pergumulan. Tuhan, nyatakan kebenaran janji dan firman-Mu dalam setiap keluarga, sehingga apapun yang mereka kerjakan dengan satu keyakinan di dalam Tuhan, Kau memberkati setiap pekerjaan, usaha, keluarga, anak-anak mereka yang sedang bersekolah secara online, pekerjaan dari suami dan istri, dan seluruh rumah tangga mereka. Tuhan memberkati. Engkau juga memberkati seluruh tim pelayanan online dari GBI Kedamaian ini. Setiap orang yang mengambil bagian, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Juga Engkau memberkati setiap hamba Tuhan. Kami ingat Ibu Gembala dan juga seluruh keluarganya. Tuhan juga pilih dan berkati dan lindungi seluruh wakil gembala, seluruh pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang memberkati GBI Kedamaian, dan seluruh pengurus Tuhan memberkati, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa berdoa juga bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar Taman Palem ini, di mana gereja berada. Engkau juga memelihara, melindungi mereka semua, dan biarlah keberadaan gereja ini sebagai bukti nyata Tuhan juga memberkati sekeliling gereja ini. Bapa di surga, bahwa ada anak-anak-Mu yang memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan syukur. Hamba doakan, kuduskan seluruh persembahan mereka untuk menjadi berkat di dalam pelayanan di tempat ini. Dan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur
untuk berkat itu. Dan kami tak lupa berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, dari atas sampai ke bawah, TNI, Polri, juga segala pejabat pemerintah daerah, gubernur DKI di mana kami berada. Tuhan juga memberi mereka kekuatan, hikmat, penyertaan, sehingga apapun yang mereka kerjakan untuk mencegah meluasnya bencana pandemi COVID ini, Tuhan menyatakan berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami terus berdoa kiranya COVID ini segera berlalu dan kami boleh kembali beribadah walaupun dengan cara yang baru. Terima kasih Bapa, dan kami akan menerima berkat-berkat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke tempat kehidupan keluargamu masing-masing dengan membawa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Cinta kasih yang sudah dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, akan senantiasa menyertai kita dan saudara sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita saleh-salehnya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.